Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan dari Allah sehingga saat ini kita bisa duduk bermajelis, duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan kita melakukan thalabul ilmi, belajar, terlebih yang kita pelajari adalah ilmu agama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kepada seluruh keluarga beliau, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, yang royal di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan ini, yaitu pada pembahasan yang baru ya, dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yaitu bab surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Ta'ala mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah andad. Ya, andad itu adalah sekutu. Wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahuinya. Lamma dzakara subhanahu ma yuqirru bihi haula'i min af'alihi allati lam yaf'alha ghairuh. Bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya perkataan ya ucapan mereka yang mana mereka mengikrarkan, mereka mengakui ya bahwasannya sebagaimana firman Allah dalam surat ini, dalam ayat 22 ini, sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah Ta'ala mengatakan, wahai para manusia, bertakwa, takutlah kalian kepada Allah. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yaitu yang menciptakan, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian lagi Allah Ta'ala menjelaskan siapa Allah
Yang kedua, alladzi laku aja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi ini firash, terhampar, ya, sehingga kalian bisa berjalan di atasnya secara mudah. Siapa yang menjadikan ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau kita lihat petang itu ke daerah utara sedikit, di zaman dulu tidak seperti sekarang. Ya, makanya bisa kaum muslimin di sana ada, ya, ada di daerah petang sana, mohon maaf kalau istilah Bali nyelekak. Ya, ada kumpulan kaum muslimin, ternyata subhanallah dulu sama Raja Badung ketika dari, ya, mendapatkan cerita kita langsung dari sumbernya dulu, ya, kemarin kita diceritakan dengan tokoh di sana, di orang-orang petang, ya, dekatnya apa namanya itu, ya, Sangeh ke utara lagi, sana ada kampung muslimin, ya masya Allah ada masjidnya. Jadi ceritanya memang dari serangan itu, ya, kan serangan itu kampung muslim, kampung Bugis, ya. Nah, ketika dulu Raja Badung bahwasannya apa namanya melakukan perjalanan di sana ada, ya, kalau sekarang macam sekarang kan begal, dulu kan masih hutan, sehingga dikirimlah, masya Allah terkenal memang orang-orang Bugis kampung serangan dan sebagainya, dikirimlah hanya beberapa orang untuk punya pos di sana, karena memang orang-orang muslim masya Allah sangat luar biasa keberaniannya, ya, sehingga diutus di sana untuk apa namanya bisa ngepost di sana, sehingga memberikan keamanan bagi orang yang berlalu lalang. Nah, ya, di sana masya Allah antum lihat nanti kalau lihat geografisnya petang itu antum akan melewati beberapa jurang, jalannya tinggi. Ya, memang dulu masya Allah memang, ya, kalau bahasa Bali perjalanan ke sana itu agak teget kalau orang Bali dulu bilang. Ya, dikirimlah yang namanya dulu namanya Raja Badung kan orang apa namanya non muslim. Ya sudah, kita orang Islam berbeda apa namanya kepercayaannya dengan non muslim, sehingga ya sudah istilahnya yang seperti itu anggapan mereka bagi kita tidak ada. Makanya masya Allah di sanalah akhirnya sekarang berkembang biak di sana. Nih siapa, sehingga apa, lihat di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berjalan ke sana ke sini dan sebagainya, masya Allah diberikan kemudahan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan apa namanya firash, bumi ini terhampar. Kemudian apa, yaitu wassama abinaah, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan air dari langit, hujan maksudnya. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian apa, Allah munculkan, ya, dari sebab hujan itu muncul akhirnya apa, tumbuhan, yang nanti tumbuhan itu lagi apa, mengeluarkan buah-buahan. Nih rizqal lakum, ini adalah sebagai rizki bagi kalian. Allah sebutkan semua ini, Allah maha menghidupkan, Allah maha apa menciptakan, Allah maha memberikan rizki, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, semuanya. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir jahiliyah, sehingga setelah itu Allah mengatakan, oleh karena itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka tidak pantas, jangan kalian menjadikan bagi Allah ada sekutu wa antum ta'lamun, engkau mengetahuinya bahwasanya Allah tidak punya sekutu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, andad, ya, yaitu jam'u niddun wa huwa syabih, yaitu yang makna dari andad di sini adalah yaitu apa namanya permisalan, ya, atau persekutuan. Wa antum ta'lamun, dan engkau mengetahui apa yang kalian sembah dan apa yang kalian yakini. Ya. Kenapa wa antum wal hal annakum ta'lamun, dan keadaannya kalian sangat mengetahuinya. Wal makna wa antum ta'lamuna annahu la andada lahu,
Kenapa? Padahal engkau sendiri pun, kalian sendiri sudah mengetahui secara yakin bahwasannya bagi Allah itu tidak ada sekutu. Tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Padahal sudah paham tentang hukum itu, sudah diakui. Ya, li'anna hadza mahattun at-taqbih min haula annahum. Kenapa? Ini sangat luar biasa, sangat jelek, titik yang sangat jelek. Kenapa? Karena mereka annahum yaj'alulahu andad, ya, mereka menjadikan sekutu, wahum ya'lamuna annahu la andada lahu fir rububiyah. Padahal mereka mengakui Allah itu tidak ada sekutu dalam hal penciptaan, tidak ada sekutu dalam rububiyahnya. Rububiyah itu adalah penciptaan, pengaturan, pemberian rizki, menghidupkan dan mematikan. Semua diakui. Ketika semua ini diakui, kok malah yang disembah bukan Allah, yang dimintai bukan Allah. Ini kan berarti di sini sangat-sangat akbah. Ini lebih jelek. Wajar orang yang tidak tahu tentang siapa yang menciptakan dan sebagainya, wajar dia menyembah selain Allah. Padahal ini sama-sama salah. Ya, tapi ini lebih parah. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah yang Maha Mencipta, justru dia, mohon maaf, selingkuh. Ya, justru dia apa? Malah menyembah, meminta kepada selain Allah. Amma fil uluhiyah fayaj'aluna lahu andadan. Adapun dalam uluhiyahnya, penyembahan, malah mereka menjadikan sekutu. Qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, lihat di sini jelas sekali perkataan orang-orang kafir saat itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada Nabi, aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah engkau wahai Muhammad hendak menjadikan banyak Tuhan ini, banyak sesembahan ini menjadi hanya satu sembahan saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Justru bagi mereka apa? Sangat-sangat aneh kalau Tuhan itu atau sesembahan itu hanya satu. Padahal dalam hal penciptaan justru mereka mengakui, justru aneh banyak yang menciptakan. Tapi dalam hal penyembahan mereka tidak mau mengakuinya. Ya, lihat di sini wa yaquluna fi talbiyatihim. Mereka kan dulu melaksanakan haji. Ya, bukan haji, artinya ibadah lah. Mereka anggap sebuah ibadah, ya, di zaman jahiliyah, sehingga sebagian mereka, mohon maaf, telanjang. Ya, telanjang dalam tawaf. Mereka bertalbiyah juga. Apa talbiyah mereka? Labbaika la syarika laka illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Itu menunjukkan ketauhidan. Tapi yang ini labbaik la syarika lak. Ya. Kami penuhi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, illa, kecuali syarikan, sekutu, huwalaka, dia adalah untukmu, dia adalah milikmu, tamlikuhu wa ma malak, dan apa yang mereka miliki, apa yang dia miliki. Talbiyahnya sudah berbeda. Ya, jadi mereka memiliki sesembahan itu artinya mereka, ya sudah, ini tidak apa-apa, ini milikmu juga, dan ini semua juga miliknya dia, dan sebagainya. Miliknya sesembahan patung-patung tersebut. Wahada min safahihim, inilah kebodohan mereka. Fa innahu idza shara mamlukan fa kaifa yakunu syarikan. Apabila dia sudah menjadi seorang hamba, bagaimana dia akan dijadikan sebagai sekutu? Walihada angkarallah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap mereka dalam firman-Nya, fala taj'alu lillah. Janganlah engkau menjadikan bagi Allah andadan wa antum ta'lamun, sekutu padahal engkau sendiri mengetahuinya. Innal andad, bahwasanya ini jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, wa qala Ibnu Abbasin fil ayah. Ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian mengatakan tentang ayat ini, ya, tentang ayat atau surat 22 ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 22 ini, Ibnu Abbas menafsirkan al-andadu huwa syirku. Andad, yang dimaksud dengan andad di sini adalah asyirku, sekutu. Akhfa min dabibin namli ala sofatin sauda fi zulmatil laili, ya, yaitu dia lebih tipis, syirik itu lebih tipis daripada jejak-jejaknya kaki semut. Ala sofatin sauda, yang berjalan di atas batu warna hitam, fi zulmatil lail, di kegelapan malam. Wa huwa antakul, ini perkataannya Ibnu Abbas, dan dia mengatakan perkataan yang tipis itu seperti apa? Seperti perkataan wallahi wa hayatika ya fulan, demi Allah dan hidupmu, dan demi hidupmu wahai fulan. Atau watakulu, ya, wahayatika ya fulan wahayati, ya, demi hidupku dan demi hidupmu, dan demi wahayatika ya fulan, dan demi kehidupanmu wahai fulan, wahayati, dan kehidupanku. Atau kalian mengatakan laula kulaibah hada, kalau bukan anjing kecil ini, la'atanal lusus, maling pasti akan datang. Walaulal battu fid dar, kalau bukan itik bebek angsa, kalau bukan bebek ini, la'atal lusus, pencuri itu akan datang. Begitu juga perkataan yang tipis, wa qaulur rajuli li sahibihi, perkataan seseorang untuk sahabatnya, dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki olehmu. Wa qaulur rajuli, begitu juga perkataan yang tipis, perkataan seseorang laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. La taj'al fiha fulanan, jangan engkau menjadikan di dalamnya fulan, si fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, ini semua termasuk kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam penjelasan ini langsung ditafsirkan sendiri ayatnya oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah termasuk sepupu Nabi sekaligus seorang sahabat, ya. Dan bahkan beliau adalah orang yang mendapatkan doa khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang baik dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir. Berarti bapaknya tafsir di zaman sahabat siapa? Abdullah bin Abbas. Sehingga beliau menafsirkan ayat ini apa? Andad. Andad itu adalah asyirku, kesyirikan. Yang dimaksud oleh Allah di sini, jangan jadikan bagi Allah ada kesyirikan. Yang namanya kesyirikan sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, akhfa, dia lebih tipis daripada bekas jejak kaki semut berwarna hitam yang berjalan di atas batu. Jejak kaki semut yang berjalan di atas batu yang sangat berwarna hitam di malam gelap gulita. Baik, dengan perkataan seperti ini, siapa yang mampu melihat dengan mata telanjang? Sekarang antum bisa lihat ada semut mungkin di sini jalan,
ini sudah ada lampu, batunya berwarna apa namanya ini, tegelnya ini berwarna terang, ada sekarang semut jalan, kira-kira antum bisa melihat bekas jejaknya? Terlihatkah bekas jejak semut? Tidak. Apalagi di batu yang hitam di malam gelap. Orang Bali bilang peteng ibet, sama sekali tidak kelihatan, sama sekali tidak terlihat. Yang terang saja tidak mampu kita lihat jejaknya, apalagi yang di malam gelap gulita. Jamaah rahimakumullah, sauda itu kan hitam, makanya ada namanya habbatus sauda, biji hitam. Walaisa ala bayda. Jadi yang dimaksud di sini ini sangat dijelaskan. Jadi di sini dimaksudkan oleh Ibnu Abbas ya bahwasanya ini bukan di atas batu yang berwarna putih. Kenapa? Illau kana ala bayda, ya bahwasanya akan muncul ada bekas kakinya. Bisa saja akan muncul ada bekas kaki semut. Kalau seandainya berwarna putih batunya, ini berwarna hitam. Kemudian fi zulmatil lail, beliau mengatakan bahwasanya dia seperti berjalan di tengah malam gelap gulita, sama sekali tidak ada kelihatan. Kalau purnama kan masih ada, ini gelap gulita. Wa hadza ablag ma yakunu fil khafa. Ini apalah betul-betul menunjukkan sangat-sangat tersembunyi, tidak terlihat oleh pandangan siapapun, tidak mampu melihat ini. Ya. Fa idza kana syirku fi qulub bani Adam akhfa min hadza, bahwasannya jika kesyirikan ini berada dalam hati-hati anak Adam, hati-hati manusia, akhfa min hadza, tentu bahwasanya tadi dikatakan akhfa, kesyirikan itu lebih tipis daripada kaki itu, bekas kaki itu. Bekas kaki itu aja tidak terlihat, apalagi kesyirikan ini. Bekas kakinya semut tidak mampu dilihat, apalagi yang namanya kesyirikan, tentu lebih tersembunyi, lebih tipis. Walihada qala ba'dus salaf fanas'alullah an yu'ina 'ala takhallus min, maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya dari yang namanya kesyirikan, karena saking tipisnya. Ya. Walihada qala ba'dus salaf, maka dari itu sebagian ulama terdahulu mengatakan ma'alajtu nafsi mu'alajatiha 'alal ikhlas. Ya. Tidak ada yang artinya aku berusaha untuk sekuat tenagaku ya terhadap diriku sendiri untuk mengobatinya kecuali keikhlasan. Ikhlaslah yang paling berat. Kenapa? Karena tadi syirik itu dikatakan sangat-sangat tipis, sehingga keikhlasan inilah yang paling sulit untuk diamalkan. Wa yurwa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma qala misla hadza, ketika dikatakan yang seperti ini, bahwasanya betul-betul sulit yang namanya keikhlasan itu. Artinya bahwasanya manusia itu ya seorang muslim itu bisa saja tergelincir terhadap yang namanya kesyirikan karena saking tipisnya, dan dia tidak merasa. Saking tipisnya dia tidak merasa kalau itu adalah bentuk kesyirikan. Qila, maka dikatakan baginya, kaifa natakhallas minhu, bagaimana kita berusaha untuk lari dari namanya kesyirikan, bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Qala, Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya sebuah doa. Apa itu doanya? Qulu, katakanlah, kalian katakan apa? Allahumma inna na'udzubika min an
nusyrika bika syai'a wa nastaghfiru la Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la ana a'lamu. Atau dalam riwayat yang lain ini dia, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mensyirikanmu dengan sesuatu apapun dan kami mengetahuinya. Dan kami memohon kepadamu terhadap kesyirikan yang kita buat dan kami tidak mengetahuinya. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, kenapa? Di sini dikatakan wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun terhadap kesyirikan yang kami sendiri pun tidak tahu itu adalah kesyirikan. Karena saking tipisnya. Kalau berbicara iman, Allah katakan imannya ada imannya orang yang tidak, artinya lebih tipis daripada kulit ari. Kulit arinya apa namanya? Buah kurma. Ya. Kalau kita ambillah salak, antum buka salak kan ada kulit tipis itu. Ya, kalau berbicara iman kata Allah, dia bisa ada orang yang lebih tipis imannya daripada itu. Kenapa? Cepat kalau sudah ya seperti itu ya sowe sudah. Tapi kalau berbicara di sini tentang kesyirikan lebih tipis, tidak terlihat. Kalau tadi kulit ari masih bisa dilihat. Tapi kalau sudah kesyirikan dia lebih tipis, tidak mampu dilihat. Karena saking tipis dan tersembunyi. Beliau mencontohkan sebuah perkataan, contoh kalimat-kalimat kesyirikan yang sangat-sangat tipis, seperti seseorang mengatakan wallahi wa hayatika, demi Allah dan hidupmu, demi Allah dan kehidupanmu. Ini jamaah rahimakumullah. Di sini kesalahan pertama di sini adalah, yaitu pertama dia al-halafu bi ghairillah. Pertama dia bersumpah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Taala Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi tidak ada sumpah kecuali hanya sumpah kepada Allah. Sumpah pocong, sumpah serapah, genep, itu tidak diperbolehkan. Al-isyrak ma'allah biqaulihi, dan dia melakukan kesyirikan dengan mengatakan apa? Wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi hidupmu, digandengkan. Penggandengan di sini Allah dan hidupmu. Ini jangan disamakan perkataan dengan yang mengatakan perkataan seorang sahabat Abu Bakar yang mengatakan bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku. Ini beda, ini bukan sumpah. Ya, ini bukan sumpah, ini adalah kalimat, ucapan, ungkapan yang menunjukkan dalamnya cinta terhadap seseorang. Asli katanya kan perkataannya Abu Bakar itu bi abi wa ummi, bi abi wa ummi, dengan bapakku dan ibuku. Ini orang Arab paham. Ini ada kalimat yang terhapus. Ada kalimat yang terhapus. Apa itu? Fadaituka bi abi wa ummi. Aku rela menebusmu dengan bapak dan ibuku. Saking cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat dia cintai, ini dijadikan tebusan.
Untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting Rasul bahagia walaupun harus mengorbankan bapak dan ibuku. Itu maksud. Jadi itu perkataan bukan sumpah. Jadi ada hilang di sini sama seperti kita. Bahasa Indonesia saja banyak yang hilang di kalangan kita. Kalau kita ada orang datang ya atau mau pergi kemana, kita pasti tanya. Apa yang kita tanya? Paling kita nanyanya apa? Mana? Yang jawab paham, dia bakal jawab keluar. Mau kemana? Padahal hanya pertanyaan mana. Asli katanya adalah mau ke, bahkan lebih lengkap mau pergi ke mana. Kan gitu seharusnya. Tapi kita hanya menyebutkan mana. Tapi yang di sini yang diajak ngomong sudah paham. Oh dia nanya mau ke mana, kita jawabnya ya sudah saya ke Indomaret dan sebagainya. Di dalam bahasa Indonesia kita artinya mengakui ada potongan-potongan omongan seperti ini. Apalagi dalam dunia bahasa yang lain itu biasa. Maka dari itu perkataan bi abi wa ummi bukanlah perkataan sumpah, jangan samakan. Ya, jadi perkataan sumpah di sini wallahi wa hayatika, demi Allah dan hidupmu, dan demi hidupmu, ini adalah termasuk sumpah. Tapi banyak orang yang tidak merasa. Ada bahkan yang bersumpah demi sumpah ini, bahkan demi Rasulullah. Ini bukan sumpah. Ini adalah termasuk sumpah, karena sumpah itu hanya kepada Allah. Dia menjadikan makhluk terbaik ini sebagai sumpah. Berarti di sini pengagungan, karena sumpah itu adalah dalam bentuk pengagungan. Ya, dalam dunia pengadilan kita saja, kalau kita bersumpah itu di bawah Al-Quran. Ini seperti ini. Jadi Masya Allah sebenarnya sudah bagus. Cuman masyarakat awam, mohon maaf, tidak paham tentang masalah hukum-hukum sumpah. Ini jamaah rahimakumullah. Ya semacam apakah nanti ya semacam ada orang yang mengatakan bani gondong. Apakah termasuk sumpah? Allahu a'lam. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang lebih tipis daripada itu apa? Yaitu wahayatika ya fulan wahayati wa taqul laula kulaiba hadza la atana lusus. Ini perkataannya Ibnu Abbas. Perkataan yang lebih tipis lagi dari kesyirikan itu apa? Bahwasannya kalau bukan anjing ini, kulaibah itu berasal dari kata kalbun. Kulaibah berarti kecil, anjing kecil. Kalau bukan anjing ini, maksudnya menggonggong. Biasa kan kalau sudah namanya pelihara anjing, ada orang asing datang, anjingnya akan menggonggong. Ya, yakunu fihi syirkun idza nadhara ila sabab dunal musabbib. Ini dia bisa jatuh kesyirikan ketika dia hanya ingat kepada sebab tanpa ingat yang menciptakan sebab. Jadi seakan-akan anjing ini yang menyelamatkan, padahal yang sebenarnya menyelamatkan adalah Allah, tentu dengan melalui gonggongan anjing. Islam tidak meniadakan yang namanya sebab. Ya, Islam tidak meniadakan yang namanya sebab, tapi jangan lupa terhadap yang menciptakan sebab. Ya, wa huwa Allah azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ammal i'timad 'ala sabab asy-syar'i awil hissi al-ma'lum faqad taqaddama annahu la ba'sa bihi. Kalau dia berpatokan pada sebab yang memang ada sebab syar'i dan sebab qadari, tidak apa-apa. Ya kan wajar, karena memang artinya anjing memang seperti itu. Dia mampu mencium dan sebagainya. Ya dari jarak jauh, bahkan dia menggonggong dan sebagainya. Ya wajar. Ini namanya sabab qadari. Ya memang secara penelitian seperti itu. Tapi jangan hanya ingat dengan hal yang begini. Akhirnya apa? Lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipis perkataan ini. Ya, mungkin kita yang mendengar hanya biasa. Kita yang mendengar biasa, kalau kita mohon maaf, kalau kita sudah belajar, kita biasa mendengar, oh mungkin maksudnya begitu. Kita akan menimbulkan husnuzon. Tapi kalau kita berbicara di depan anak-anak kita, ini sebenarnya sudah ada
pembelajaran untuk anak-anak. Makanya biasakan kita para bapak ini ucapkan Masya Allah. Anak-anak juga biar ikut belajar. Jadi betul-betul yang diingat Allah, Allah, Allah. Ya. Kemudian selanjutnya, sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Perkataan ini yaitu terhadap paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang kan masuk ke dalam neraka. Kalau bukan aku, maka pamanku akan berada di neraka paling bawah. Maksudnya di sini bukan Rasul yang menentukan, tidak, Allah yang menentukan. Ya. Tapi karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka paman beliau ya siksanya paling ringan. Yaitu siksa paling ringan, sendal terompah yang dipakai di neraka, kepalanya yang mendidih. Itu yang paling ringan. Kalau bukan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pamannya yaitu berada paling bawah di keraknya neraka. Perkataan seperti ini tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menyekutukan Allah dengan dirinya. Kenapa? Nabi itu adalah ciptaan Allah. Kemudian perkataan lagi, laulal battu fid dari la'atal lusus. Kalau bukan karena bebek ini, angsa ini, lusus akan datang. Bebek kan biasa begitu. Bebek suaranya kaki-kaki. Dan bahkan mungkin angsa itu lehernya begini, melihat orang asing dan sebagainya. Ya. Maka kalau bukan karena ini, maka pencuri akan datang. Apa maksud perkataan ini? Kalau dia lupa terhadap musabbib yang menciptakan sebab, ini jatuh kepada kesyirikan. Tipis saja. Kemudian wa qaulir rajuli li sahibihi, dan perkataan rajul seseorang terhadap sahabatnya, dia mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ya. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ini tipis sekali perkataan seperti ini. Apalagi ada kata-kata wa dan, ini gandeng ini. Ya, apa yang menjadi kehendak Allah dan kehendakmu. Ada kata dan, seakan-akan di sini berarti dia menyamakan antara Allah dengan, atau mungkin bosnya. Ya. Jadi kalau ada yang membantu kita, silahkan puji dia, ucapkan terima kasih, tapi jangan lupa masya Allah, terima kasih ya. Kan bahasanya lebih enak, ya. Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu Wa Taala melalui kamu. Nah, itu kan lebih membuat diri kita tenang, ya, daripada yang tadi ya kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi seakan-akan dia menggandengkan antara Allah dengan orang tersebut. Kemudian perkataan laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan. Jangan menggandengkan seperti ini. Maka beliau mengatakan la taj'al fiha fulanan, jangan berkata seperti ini, dimasukkan si fulan digandengkan dengan Allah. Kenapa? Hada kulluhu bihi syirk. Ini adalah semuanya termasuk kesyirikan. Perkataan ini adalah perkataannya Ibnu Abbas. Ini bukan perkataan ulama mana, ini perkataannya Ibnu Abbas. Tapi kalau kita mungkin masa bedek-bedek kini sing dadi. Justru inilah yang berbahaya, saking tipisnya. Ya, maka biasakan ucapkan masya Allah, alhamdulillah. Ya, melalui kamu saya bisa berobat. Alhamdulillah, dana yang kamu kasih dulu bisa dibuat ini dan sebagainya. Itu lebih enak ya didengar, sehingga yang dipuji pun tidak merasa sombong, berat kepala, akhirnya sakit kepala, jatuh. Ini ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, ya, mengampuni dosa-dosa kita apabila ada kesyirikan yang tipis yang sudah pernah kita lakukan, ya.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi pula terhadap kesyirikan yang sendiri ya, yang kita sendiri pun sangat-sangat mengetahui itu adalah kesyirikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.